Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk talamid dan tilmidat kelas 6 MI Al-Khairiyah 2 Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tema 7 tentang kepemimpinan. Subtema 1, pemimpin di sekitarku. Materi yang akan kita bahas adalah muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu adalah menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Kemudian nanti kemampuan keterampilan yang diharapkan, talamid semuanya mampu menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Subtema 2, pemimpin idolaku. Kompetensi dasar yang akan dipelajari sama dengan subtema 1, yaitu menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi dan menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Di subtema 3, yaitu ayo memimpin, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Serta kalian diharapkan mampu menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Pada tema 6, kalian semua telah mempelajari masa pubertas dan gejalanya. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Masa pubertas adalah masa saat manusia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat untuk mencapai kedewasaan. Masa pubertas pada setiap orang itu tidak sama. Meskipun begitu, umumnya manusia akan mengalami masa pubertas pada rentan usia di sekitar 10-20 tahun. Perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang pada masa pubertas itu dinamakan gejala pubertas. Gejala pubertas pada laki-laki berbeda dengan gejala pubertas pada perempuan. Selain itu, tidak semua gejala pubertas dialami oleh setiap orang. Ada beberapa gejala pubertas yang hanya dialami oleh sebagian orang saja. Tetapi ada juga yang tidak mengalaminya. Beberapa orang mengalami ketakutan saat memasuki masa pubertas. Hal ini seringkali terjadi karena minimnya informasi tentang masa pubertas itu. Oleh karena itu, kalian semua perlu memahami gejala pubertas yang akan kalian alami. Di samping itu, kalian juga perlu memahami cara yang tepat untuk menyikapi gejala pubertas tersebut. Terdapat beragam cara untuk meningkatkan pemahaman kita berkaitan dengan gejala pubertas. Salah satunya adalah dengan membaca berbagai sumber bacaan yang membahas gejala-gejala pubertas. Kamu dapat membaca buku atau artikel yang membahas tentang masa pubertas dan gejalanya. Selain itu, kalian juga bisa menyimak penjelasan-penjelasan singkat tentang masa pubertas yang berada di berbagai macam artikel maupun poster-poster yang sudah tersedia di masyarakat. Baik, menindaklanjuti tentang gejala-gejala pubertas, ayo kita ingat-ingat kembali. Nah, pada gambar bagian kiri ada seorang anak laki-laki dan ada seorang remaja laki-laki. Jadi pada saat masa kanak-kanak, masihkah kalian ingat ciri-ciri masa kanak-kanak? Kemudian setelah kalian mengingat-ingat ciri-ciri dari masa kanak-kanak, sekarang coba sebutkan ciri-ciri ketika masa remaja. Ketika masa kanak-kanak, kalian masih belum tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu. Kalian masih aktif bermain dengan teman-teman kalian. Kalian masih sedikit banyak membutuhkan bantuan orang tua kalian untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Akan tetapi yang terjadi pada masa kanak-kanak itu tidak jauh berbeda dengan masa remaja. Yang membedakan di masa anak-anak dengan masa remaja adalah
ciri-ciri khusus yang terjadi pada saat masa remaja. Ketika masa kanak-kanak, kalian belum mengalami mimpi basah, belum tumbuh rambut di bagian kumis, jenggot, maupun bagian tubuh yang lainnya. Kemudian kalian juga belum membesar suaranya untuk yang laki-laki ya. Dadanya juga belum membidang. Kemudian banyak sekali hal-hal lain yang belum terjadi ketika beranjak remaja. Ciri-ciri ketika remaja sudah mulai menunjukkan tanda-tanda, yaitu tumbuhnya kumis di bagian bawah hidung ya, kemudian tumbuh jambang atau cambang ya, tumbuh jenggot, dan tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu, misalnya di ketiak maupun di sekitar kemaluan. Itu merupakan ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Nah, sekarang bisakah kalian menyebutkan ciri-ciri pubertas pada anak-anak perempuan? Nah, kalau perempuan ketika masih dalam fase kanak-kanak, suaranya masih belum melengking, kemudian payudaranya belum membesar, belum mengalami menstruasi, belum tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu, dan pinggulnya belum melebar ya, pinggulnya masih rata. Nah, ketika beranjak remaja sudah menunjukkan tanda-tanda perubahan, diantaranya suaranya melengking, kemudian payudaranya membesar, pinggulnya melebar, sudah tumbuh rambut di bagian-bagian tertentu, serta yang paling utama adalah mengalami menstruasi. Nah, antara laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki mengalami perubahan pasti dikatakan sudah memasuki masa remaja itu ketika sudah mengalami mimpi basah. Sedangkan pada perempuan, ciri utama atau ciri primer atau ciri pokoknya adalah ketika sudah mengalami menstruasi. Jadi di laki-laki jika belum mengalami mimpi basah, maka masih berada dalam tahapan peralihan dari fase kanak-kanak mencapai fase remaja. Begitupun pada perempuan, ketika masih belum mengalami menstruasi, maka masih berada di fase kanak-kanak menuju remaja. Itu penjelasan singkat mengenai pengingat-ingat kita tentang ciri-ciri manusia pada saat memasuki masa puber. Selanjutnya, perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasa sedikit tidak nyaman. Berikut cara menyikapi masa pubertas yang akan kalian alami. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Ingat, dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat itu meningkat. Akibatnya wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu berlebihan, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat. Misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Pada masa puber, organ reproduksi kalian telah aktif. Oleh karena itu, sebaiknya ketika bergaul dengan lawan jenis, diupayakan dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur. Saat ini akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Namun, pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. Yang kelima, rajin beribadah.
Dengan rajin beribadah kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama, khususnya agama Islam ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Nah, pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja pria dan putri ya. Pada masa ini produksi hormon meningkat. Nah, hormon pada remaja pria itu dinamakan hormon testosteron, sedangkan di remaja putri itu namanya adalah hormon estrogen. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, menggunakan pakaian dalam dari kain katun. Kain katun dapat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembaban. Karena kelembaban pada kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Ganti pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Yang kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Itu beberapa cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Ya. Ada hormon pada laki-laki hormon testosteron, kemudian ada hormon pada perempuan hormon estrogen ya. Ingat-ingat apa yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan dicatat hal-hal yang penting agar kalian mampu memahami bagaimana kita menyikapi masa pubertas yang akan kita alami. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.